6.200. Alhamdulillah. Itu Bu kalau diperes yang sampai 6.000-an tuh Bu, itu hanya keluar satu kata takwa. Dan takwa itu Bu kalau diperes itu dapat 3. Nih yang dapat kita bawa pulang, mudah-mudahan kita bisa belajar. Memang gak gampang, tapi mudah-mudahan kita bisa belajar untuk mencapai yang namanya predikat takwa. Karena orang takwa itu udah dijamin tadi jannah, surga. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, kata Allah. Jadi Bu, orang takwa itu yaitu orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit. Itu satu ciri-ciri orang takwa. Maka ibu-ibu jangan bangga, aku loh wis takwa. Kalau masih pelit, jangan harap disebut orang takwa. Coba ditanya dalam hati, udah bisa jadi orang dermawan belum? Tapi kalau belum itu Bu, jangan pengen disebut orang takwa. Ini bukan kata baginda Rasulullah, bukan kata saya, tapi dalam Al-Quran, yaitu perkataan Allah, yaitu orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit. Jadi Bu, kita infak, berbagi. Intinya Bu, infak itu berbagi kepada orang lain di waktu lapang maupun sempit. Kadang ada yang nanya Bu, ibu-ibu pengajian, Umi, kalau kita nih kedatangan sama tamu nih ya, tapi dia bawa motor Umi, nah yang minta-minta sumbangan tuh Pak ya Bu, itu gimana katanya ya? Kata saya, kata baginda Rasulullah, walaupun sekalipun yang minta itu Bu naik onta, karena di zaman Rasulullah adanya onta yang paling kaya. Kalau sekarang nggak jarang orang yang datang bertamu ke rumah kita tuh pakai motor ya Bu ya. Assalamualaikum, kebenaran datang tuh kita lagi, ya Allah pas-pasan, iya Pak iya. Tuh jadi jamaah tuh nanya, Umi, kalau misalnya nih ada orang datang, Assalamualaikum Bu, ini ada minta bantuan donatur untuk yatim piatu di Bandar Lampung, di mana, terus gimana? Kasih, walaupun kita dalam keadaan enggak luas rezekinya, seberapa aja, yang penting satu, kuncinya dengan ucapan yang baik. Jangankan Bu dikasih 100.000, dikasih 1 juta aja kalau sambil marah mah kayaknya enggak enak nerimanya Bu ya. Walaupun cuma air minum, tapi kita sopan ngomongnya, insya Allah diterima jadi sodako. Tuh yang pertama, kalau pengen disebut orang takwa, satu yaitu berinfak di waktu lapang dan sempit. Tuh yang pertama Bu ya. Mudah-mudahan kita belajar kalau pengen disebut orang takwa. Ini kayak contohnya muslimat NU duit yang ikhlas Bu. Kalau nggak ikhlas rugi dunia akhirat Ibu. Udah di dunia sokongan terus, iya Pak ya. Di dunia sokongan terus, di akhirat nanti kita ketika minta kepada Allah, ya Allah, saya di dunia tuh sokongan terus, saya loh ikut muslimat NU Bu. Ya Allah, apa kata Allah? Lah kowe gerutu ya Bu ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang ikhlas, orang belajar ikhlas. Itu yang pertama apa tadi Bu? Orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina wal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah, orang yang bisa menahan ego. Ketika orang menasehati kita, kita terima Bu. Karena Allah juga maha pengampun. Banyak hambanya yang durhaka kepada Allah. Hayya 'alas shalah, jajang wedding kantor ya Bu ya. Ada bupati baru lari, Masya Allah. Takut sama Allah apa takut sama bupati Bu? Ya Pak ya. Coba kita belajar itu takutnya sama Allah, karena yang punya dunia akhirat itu Allah. Padahal Allah nggak nuntut apa-apa Bu Pak. Awas nih, kita muslimat NU, kita jangan sampai bangga hati tapi nggak disukai sama Gusti Allah. Terutama ketika panggilan sholat Bu, tanya sama wakil bupati, ajudannya dipanggil orang teko, awas kowe ya. Tuh kita sama manusia takut
takut. Kenapa? Kita sama Allah yang punya segalanya. Ketika dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, kata Allah, mari kita sholat. Tapi setelah itu Bu, bukan suruh suruh zakat, suruh puasa, bukan. Kata Allah, setelah kita sholat, apa kata Allah? Hayya 'alal falah, apa? Mari menuju kemenangan, kata Allah. Tapi kita jarang Bu ngopeni panggilan Allah. Kalau kita dipanggil bupati, siap siaga, Masya Allah. Padahal bupati itu manusia biasa. Naudzubillahi min dari perbaiki Bu. Kita merasa bahwa kita udah paling baik, tapi di sisi Allah kita masih jauh. Belajar. Pertama kita belajar sholat tepat waktu dulu. Ketika dipanggil sama Gusti Allah, kayak saya bukan ngasih nasihat ya Pak Wakil Bupati, karena wakil yang datang, jadi Bapak yang saya sebut. Nomor 2 dunia, nomor 1 Allah. Ketika Allah panggil Pak, kalau pengen sukses dunia akhirat, ini hanya omongan dari anak kecil, tapi itu yang memang harus kita jalani. Ketika Allah panggil, mau di tengah perjalanan, mau lagi rapat, maupun lagi apa aja, kita bersama orang yang paling mulia sekalipun kita anggap di dunia, kalau ada panggilan Allah, Bu, ya tinggalin. Kalau kita pengen mulia dunia akhirat. Karena Bu, walaupun ibu pala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang cari dunia,